terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel yang akan menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Di pagi hari ini tentunya Anda harus semangat untuk menjalani aktivitas Anda, dan saya berharap semuanya masih dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga, sahabat, dan rekan-rekan tercinta tentunya ya. Kali ini kita akan mengangkat topik yang menarik sekali karena kami menghadirkan penulis muda yang sudah menunjukkan karya. Ada beberapa tulisan-tulisan yang sudah dibukukan, bahkan ada juga tulisannya yang dirangkum dalam beberapa buku yang di dalamnya banyak penulis di dalamnya begitu ya. Langsung saja kami perkenalkan di pagi hari ini yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar, ada Fatul. Halo, selamat pagi Fatul. Apa kabar Fatul? Alhamdulillah. Terima kasih Fatul sudah hadir di studio Kompas TV Makassar dan siap-siap untuk berbagi inspirasi ya kepada pemirsa Kompas TV Makassar. Ini adalah Fatul Hair Tabri yang merupakan penulis muda asal Makassar, Sulawesi Selatan. Anda sendiri asli orang Makassar atau dari daerah di Sulsel? Iya, asli Makassar, tapi orang tua dua-dua dari Sinjai. Oh, dari Sinjai, berarti Bugis Sinjai ya. Oke, Fatul sendiri kegiatannya saat ini apa? Saat ini saya bekerja di salah satu program di Direktorat Kebudayaan yang fokus mensosialisasikan tentang warisan budaya tak benda Provinsi Sulawesi Selatan. Wow, kamu nampaknya apa ya, orang yang apa ya, patut diapresiasi juga ya, karena akan berkaitan langsung secara tidak langsung itu budaya dan adat yang kamu lakukan gitu ya. Itu tugasnya seperti apa sih? Pertama ke dinas, pertama BPND Sulawesi Selatan, Dinas Kebudayaan Makassar, itu melihat bagaimana sih setelah proses pencatatan warisan budaya tak benda di Provinsi Selatan, kemudian bagaimana apakah masyarakat telah sampai, sudah mengetahui atau tidak. Di situ tugas saya. Oke. Agak berat sih kayaknya ya. Oke. Nah, buku apa saja yang sudah kamu tulis sejauh ini? Sebenarnya saya sudah menulis sejak SMA. Waktu SMA lebih menulis ke cerita pendek, kemudian masuk kuliah saya coba untuk mengembangkan diri saya, menulis tentang esai, cerpen, puisi, dan karya tulis ilmiah. Mungkin sampai di sini untuk buku bersama itu sudah lebih 10-an. Oke, banyak tapi, juga. Tapi waktu kemarin kebetulan sempat diundang di Istana Presiden. Di situ memberikan semangat bagi saya untuk bagaimana saya bisa berkontribusi kepada masyarakat, sehingga lahirlah buku perdana saya, itu buku Sahabat di Tembok Barat. Nama bukunya Sahabat di Tembok Barat dan Kisah-Kisah yang Merah, begitu ya. Oke. Kalau buku bersamanya itu sudah ada lebih dari 10. Salah satunya mungkin yang ada di sini. Ada mungkin dua yang kemudian yang berkesempatan untuk dibawa. Ini dia. Menghitung Kelahiran Bintang. Ini kamu angkat satu cerita pendek di sini. Kalau itu untuk kumpulan puisi. Oh, kumpulan puisi. Iya. Oh, kamu juga jago berpuisi ya? Tapi tidak jago untuk membaca. Nanti saya yang baca ya. Saya yang tugas baca itu ya. Kemudian ini Mendengar Tangis Ilagaligo. Iya. Di sini satu satu cerita juga yang kamu sampaikan. Iya, itu kemarin kegiatan F8. Kebetulan ada sayembara penulisan puisi bagi penyair di Indonesia Timur. Itu dikuratori sama salah satu sastrawan, Pak Asia Ramli Prapanca, dan salah satu karya saya lolos di situ. Jadi sebenarnya sangat tertarik. Pertama, dia mengangkat tentang Ilagaligo, di mana sebelumnya 2 bulan yang lalu saya mengikuti esai di kementerian mempresentasikan tulisan saya mengenai Colik Puji atau penyalin dari naskah Ilagaligo. Makanya tertarik mengikuti seleksi itu. Terus yang kamu masukkan dalam sini berkaitan dengan Ilagaligo juga?
Iya, karena tema besarnya itu secara umum Ilagaligo. Jadi berarti kamu melakukan ini dong, apa sih namanya, penelitian, observasi dan lain-lain begitu tentang Ilagaligo? Iya, tentu saja. Apa yang kamu angkat di sini? Kalau kemarin kebetulan saya sambungkan dengan hasil riset saya tentang tentang pengarang Colik Pujie, maka saya angkat tentang itu. Colik Pujie. Oke. Tapi berupa puisi ya? Iya, itu berupa puisi. Oke, nanti kita akan coba lihat ya, satu persatu begitu ya. Anda sudah menulis berarti sejak SMA begitu ya, tapi hanya sebuah cerita pendek saja begitu ya? Iya, kalau sejak SMA memang sudah aktif menulis, tapi biasanya saya kirim di media cetak sama majalah. Pernah diterbitkan? Sering? Iya, sering. Oke, wow, selamat ya. Nah, sebenarnya apa yang motivasi kamu untuk menulis? Ya, yang pertama karena kebetulan saya bergabung di Forum Lingkar Pena. Oke, ya, komunitas jadi, tentang para penulis yang terhimpun di sana ya. Oke. Jadi saya banyak dapat motivasi dan juga istilahnya yang menjadikan saya aktif untuk menulis. Itu kita menulis tidak hanya sekedar menulis, tapi untuk mencerahkan, memberikan kontribusi kepada masyarakat dari tulisan-tulisan kita. Oke, jadi kamu memiliki tujuan untuk memberikan pencerahan begitu ya kepada masyarakat melalui tulisan yang kamu tulis begitu ya. Tapi kamu sendiri sudah banyak belajar tentang kepenulisan begitu ya, karena untuk menulis dan menerbitkan sebuah buku tidak begitu gampang begitu ya. Ada teknik-teknik dalam menulis, ada prosa-prosa yang harus dikuasai dan lain-lain. Ilmu-ilmu itu kamu dapatkan nggak untuk kemudian setelah itu kamu baru berani menulis sebuah buku? Iya, tentu saja. Jadi di Forum Lingkar Pena itu wadah yang sangat menguntungkan bagi penulis karena di dalamnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melatih kita untuk mengupgrade tulisan kita. Jadi seperti buku-buku saya itu pertama kali dilihat oleh senior-senior, kemudian dibedah, kemudian setelah merasa bagus baru dicetak. Oh, jadi kamu ada pengujian terlebih dahulu ya? Iya, kamu berikan, kamu perlihatkan pada mungkin yang lebih dulu terjun di dunia kepenulisan daripada kamu, kemudian memberikan penilaian. Ketika mereka mengapresiasi, barulah kamu berani untuk mencetak begitu? Iya, betul. Oke, menarik sekali begitu ya. Kalau seperti yang kamu sampaikan tadi, kamu sudah belajar banyak tentang teknik kepenulisan. Sebenarnya di dunia kepenulisan begitu, apa teknik-teknik yang harus dikuasai seorang penulis untuk kemudian bisa menerbitkan buku yang indah, buku yang bagus begitu? Ya, mungkin yang paling sederhana saja itu memulai dari bagaimana penggunaan bahasa kita dalam sebuah tulisan. Apakah penggunaan EYD kita sudah benar atau tidak? Itu yang menjadi sebenarnya yang paling sedikit riskan begitu, karena banyak penulis yang menuliskan tapi tidak sesuai dengan EYD. Jadi tidak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan, EYD, ejaan yang disempurnakan. Agak lupa saya pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, jadi harus ada teknik-teknik tertentu begitu ya. Kalau mengenai itu kan cerita pendek, tentu berbeda dengan puisi begitu. Kalau puisi apa yang harus kita kuasai begitu untuk kemudian menghasilkan puisi yang bagus? Karena sebuah tulisan tidak bisa dikatakan langsung jadi sebuah puisi begitu ya. Ada teknik tertentu dalam menulis puisi. Ya, kalau saya pribadi, pertama banyak membaca dulu. Itu yang paling penting, banyak membaca. Kemudian kita mencoba, kalau saya mengumpulkan kata-kata atau kata-kata kiasan yang bisa mendukung puisi kita. Kemudian yang ketiga, kalau saya mencoba untuk meramu tulisan kata-kata tersebut dalam sebuah tulisan. Itu memasukkan unsur majas-majas juga nggak sih? Sebagian puisi ada, tapi sebagian tidak. Sebagian tidak ya, majas. Apalagi yang biasa kita pelajari di bahasa Indonesia waktu biasa metafora yang menganggap benda mati sebagai benda hidup, makhluk hidup begitu ya, dan lain-lain. Ya, nantilah kita pelajari soal itu. Anda ingin melihat bagaimana saya membacakan puisi dari Fatul ini, ataukah Fatul sendiri yang akan membacakan puisinya dan cerita dari bukunya? Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Semilir Kidung Aru Panjana. Perjalanan adalah jarak yang paling menyedihkan oleh segala ambisi dan pengetahuan. Kau dan segala misi yang membawamu ke Tanete dengan kesucian Kristus yang keselamatan untuk gembala yang tersesat, katamu. Dalam pertemuan paling agung yang mempertemukanmu dengan Arung Panjana Toa, sejatinya kau tahu perempuan itu adalah pelintas zaman yang melampaui usai. Pada dera gelora yang membara kau labuhkan air matamu dan ujung pandang. Degup isak jantungmu berderik-derik, putri mahkota diasingkan dari Tanete, Lamuru dan Pancana. Inilah perjuangan yang paling memilukan. Ajarkan kami aksara bilang persis yang kau gunakan dalam pengasingan. Habis sudah kelong la toa laga ligo yang kutuliskan, sebab namamu tak jua diabadikan dalam barisan pejuang. Tapi deru napas yang kusemilirkan, kau masih putri bangsawan yang masih kami banggakan. Dalam tarik 300.000 baris, telah kering lontar oleh senjatamu, pasak perlawanan dalam epos masyhur. Namamu selalu tumbuh dalam paseng-paseng, mengingatkan terciptanya bumi langit. Itu dia karya dari Fathul Khairkan, Semilir Kidung Aru Panjana, menceritakan tentang apa tadi? Lagaligo. Lagaligo, lebih tepatnya kepada penyalinnya. Penyalinnya ya. Oke. Ini tentang apa kalau boleh tahu? Iya, kebetulan waktu semenjak kuliah, saya senang menuliskan esai tentang Ilagaligo. Jadi beberapa tulisan itu banyak bersumber dari sana. Dan kemarin juga sempat mempresentasikan di esai saya di Universitas Indonesia dan beberapa kampus. Jadi itu dari Ilagaligo. Oke, baik. Ini karena kamu mengikuti sebuah seleksi begitu ya, dan sudah ditentukan oleh temanya Ilagaligo. Kalau kita ketahui saat ini kita sangat bagus sih, Ilagaligo sangat mendunia kisahnya begitu ya. Tapi di kalangan kaum milenial sekarang ini mungkin tidak terlalu melirik tentang kisah-kisah yang berbau budaya dan cerita pada zaman dulu yang sebenarnya begitu masyhur seperti yang dikatakan di sini begitu ya. Mengapa kamu tertarik kemudian membuat sesuatu yang seperti ini, yang mungkin di kaum-kaum seperti kamu yang milenial mungkin bisa dikatakan tidak terlalu melirik soal itu begitu? Ya, pertama melihat masa lalu kita itu sangat penting sekali, karena itu adalah identitas kita. Mengapa Ilagaligo? Karena kita tahu bahwa UNESCO telah menetapkan sebagai memori ingatan kolektif dunia, dan Ilagaligo merupakan naskah terpanjang di dunia, melebihi Mahabharata dari India dan Homerus dari Italia. Jadi itu hal yang paling unik. Iya sih ya, betul. Jadi peranan kamu nantinya akan dicatat sejarah bahwa kamu juga akan ingin meneruskan dan mewariskan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ilagaligo begitu ya. Karena kita ketahui saat ini kaum milenial nih perlu ditingkatkan lagi kemauannya untuk kemudian mengetahui budaya-budaya, sejarah-sejarah yang patut kita banggakan begitu ya. Ilagaligo adalah naskah epos terpanjang di dunia, mengalahkan Mahabharata ya. Oke. Kemudian buku pribadi dari Fathul Khairkan ini adalah Sahabat di Tembok Barat dan Kisah-Kisah yang Merah. Saya sedikit, ini adalah cerpen ya? Iya, kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen, dan nanti akan saya tanyakan apa hubungannya kamu yang kuliah di Universitas di Makassar dan menceritakan kisah-kisah tentang dunia Timur Tengah. Betul. Kirain kuliah di Timur Tengah ya. Oke, nanti kita akan tanyain. Tenanglah, pasti aku kembali untukmu. Rini, aku akan melamarmu setelah tugas ini telah berakhir, insya Allah. Baiklah sayang, kuharap kau tetap menjaga hati dan dirimu di sana. Ingat, Ons tidaklah sedekat Makassar dan Jakarta. Ini kayak berbau-bau aroma LDR nih ya kayaknya. Iya, betul sekali.
Kami menutup pembicaraan. Untuk ketiga kalinya ia menelponku hari ini, walaupun 2 bulan bukan waktu yang lama, tapi bagi kami 2 bulan adalah waktu yang cukup panjang. Banyak hal yang harus aku selesaikan di sini. Merawat pasien yang sakit, membantu mendirikan tenda-tenda pengungsian, dan masih banyak lagi. Mendalami ya. Ini judulnya tadi, sepanjang jarak di antara kita. Benar ya, saya membaca bau-bau LDR di sana ya. Apa yang kamu ceritakan di buku ini, yang secara garis besar kamu mengatakan bahwa ini tentang kisah Timur Tengah, sementara kamu kuliahnya hanya di Makassar, kirain kamu kuliah di Timur Tengah begitu. Apa yang kemudian mendasari kamu membuat buku seperti ini? Ya mungkin banyak mempengaruhi dari background saya. Kebetulan di Unhas saya mengambil pendidikan S1 Sastra Asia Barat atau Prodi Sastra Arab, sehingga waktu kuliah banyak sekali informasi tentang Timur Tengah. Jadi saya mencoba mengangkat Timur Tengah tidak hanya tentang pertikaian mungkin antar dua agama, mungkin saya lebih mengarah kepada kemanusiaan dan toleransi di sana. Banyak hal yang unik tentang Timur Tengah. Kemanusiaan dan toleransi di sana. Apa yang terjadi di sana dari penulisan kamu ini? Kalau saya kemarin salah satunya yang di Al-Quds. Jadi bagaimana orang-orang Muslim dan Kristen sebenarnya tidak konflik begitu, tidak konflik, tapi yang memperkeruh itu mungkin banyak pihak yang memperkeruh. Itu. Oke. Banyak pihak yang memperkeruh suasana, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu begitu ya, kehidupan damai dan ini begitu. Apa yang menarik dari buku ini dibandingkan dengan buku-buku yang lain? Ya mungkin pertama, kalau kita melihat buku-buku di Indonesia, khususnya mungkin di Makassar, sangat jarang yang mengangkat tentang Timur Tengah. Kemudian yang kedua, bagaimana saya meramu informasi tentang Timur Tengah melalui sebuah cerita, sehingga anak-anak remaja itu mudah untuk dipahami. Karena kan kita tahu bahwa biasa informasi tentang Timur Tengah dibuatkan sebuah bentuk berita, opini yang sulit bagi mereka mungkin, teman-teman. Jadi melalui tulisan ini, ya saya juga mengajak kepada remaja, mari kita lihat informasi-informasi tentang Timur Tengah melalui buku ini. Informasi-informasi Timur Tengah melalui buku ini. Saya yakin kamu punya mimpi ingin ke Timur Tengah suatu saat nanti. Iya. Oke, menarik sekali ya. Sepanjang sejarah manusia, perlawanan dan kompromi selalu pasang surut. Tak terkecuali dalam dinamika Timur Tengah, buku ini menampilkan semangat perlawanan dan kompromi dari orang-orang biasa yang rindu akan perdamaian. Ini komentar ya, salah satu penulis atau apa nih? Kak Yanuardi, salah seorang dosen di Universitas Indonesia. Yanuardi Syukur, salah seorang dosen. Ini diterbitkan kapan sih sebenarnya, dan sejauh ini bagaimana prospeknya? Ya kemarin diterbitkan di, kalau tidak salah, bulan Oktober tahun lalu. Karena kebetulan ini buku perdana saya mencoba untuk menerbitkan, dan alhamdulillah laku, dan saat ini sudah habis. Jadi sudah masuk ke cetakan kedua. Tapi mungkin setelah novel yang saya garap saat ini. Oh, kamu sedang menggarap novel. Novel apa yang kamu garap? Pribadi atau antologi lagi? Pribadi. Antologi maksud saya ya. Antologi adalah gabungan ya. Pribadi ya. Pribadi. Jadi cerita tentang apa novel ini? Saya mencoba mengangkat tentang hasil riset saya waktu S1. Kebetulan skripsi saya tentang Sayyid atau Syarifah, keturunan Arab Hadramaut. Jadi saya mencoba mengangkat itu semua melalui novel saya. Kamu senang sekali ya yang berbau-bau soal Timur Tengah juga kan itu ya? Ya bisa dibilang. Berbau Timur Tengah. Sekali lagi alasannya adalah karena dia kuliah di Unhas dengan materi-materi yang selalu mempelajari tentang Timur Tengah. Tadi sastra Arab ya? Iya. Sastra Arab. Kemudian ia menceritakan itu. Tapi tadi kalau kita dengar di ini yang saya jelaskan, walaupun ia adalah seorang mahasiswa sastra Arab,
Tapi tadi yang buku ini yang saya bacakan puisi yang tentang Celi Pujie ya. Celi Pujie itu tentang sebuah agama yang non Islam ya. Iya ya, itu tadi sudah disebutkan tadi dengan apa yang saya sampaikan begitu. Jadi kamu gemar juga, jadi tidak hanya fokus tentang Islam saja begitu ya. Non Islam juga ya juga angkat begitu ya. Oke, menarik sekali. Gimana bagi yang ingin pesan ini dan buku selanjutnya? Sudah tidak bisa dipesankah karena habis atau gimana? Ya, untuk pemesanan sendiri insya Allah akan dicetak berikutnya dan bisa menghubungi penerbit Sofia atau juga bisa mengirimkan pesan di akun Instagram saya. Silakan sampaikan akun Instagramnya apa? Akun saya @khairkan12 ya. Sekali lagi? @khairkan12. Oke, baik. Terima kasih seorang penulis muda yang sudah menunjukkan karya, ada Fathul Khairkan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita di pagi hari ini. Sukses untuk Anda, semoga suatu saat nanti kamu bisa seperti Aan Mansur yang sudah Indonesia gitu ya, karena dia adalah penulis Makassar yang sudah bisa merambah Indonesia begitu di mana-mana. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Hendra Bakti pamit. Saatnya saya mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga sukses. Selamat pagi dan sampai jumpa.